warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Women Reproductive Health Center Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 yang bekerja sama dengan UNFPA dan Global Affair Canada bersama saya, Junaisi. Women Reproductive Health Center atau WRHC merupakan pusat studi kesehatan reproduksi perempuan sebagai pusat informasi, edukasi, dan konsultasi tentang kesehatan reproduksi perempuan, seksual, dan gender. Kami hadir untuk mendampingi sahabat perempuan sekalian. Belenggu stigma bagi seorang perempuan seperti sulit untuk dilepaskan. Ungkapan klasik bagi perempuan, sumur, dapur, dan kasur yang kerap dijadikan label diri seorang perempuan. Begitu juga peran domestik yang sudah lama melekat pada perempuan sampai saat ini. Dan masih tertutupnya akses pendidikan turut menambah keprihatinan. Perempuan juga dianggap tidak dapat memimpin dalam pekerjaan karena sebuah alasan konyol yang mengatasnamakan perasaan. Masih banyak lagi stigma yang melekat pada perempuan. Sahabat perempuan, mari kita kenali lebih dalam tentang stigma sosial yang menyebabkan ketidakadilan yang berbasis gender, agar kita lebih peduli terhadap diri sendiri dan pemenuhan hak perempuan, khususnya kesehatan reproduksi. Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Stigma berasal dari bahasa Inggris yang artinya noda atau cacat. Stigma juga merupakan sebuah sikap ketidaksetujuan masyarakat terhadap sesuatu seperti contohnya sebuah tindakan atau kondisi. Stigma adalah brand, tanda, atau noda. Stigma adalah pikiran, pandangan, dan kepercayaan negatif yang didapatkan seseorang dari masyarakat maupun juga lingkungannya. Stigma biasanya berupa labeling, stereotype, aspersion, serta diskriminasi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi diri seseorang individu secara keseluruhan. Terjadinya stigma bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau kesalahpahaman tentang situasi kondisi. Stigma dapat diciptakan oleh diri sendiri, self-stigma, dan juga dapat diciptakan oleh masyarakat, public stigma. Public stigma atau stigma sosial diciptakan oleh masyarakat saat melihat sesuatu yang dianggap telah menyimpang ataupun aneh karena adanya hal yang tidak seperti sewajarnya. Stigma biasanya diciptakan oleh masyarakat untuk menilai sesuatu hal yang memalukan ataupun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah dianut. Stigma sosial adalah pemberian label sosial yang akan mengakibatkan tindakan diskriminasi, yaitu tindakan yang tidak mengakui atau tidak mengupayakan pemenuhan hak dasar individu atau kelompok. Self-stigma adalah sikap negatif dari masyarakat yang diinternalisasi ke diri sendiri. Sahabat perempuan, memang benar kondisi perempuan masa kini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Akses pendidikan dan pekerjaan juga sudah perempuan dapatkan. Namun apakah hal ini lantas membuat perempuan terbebas dari stigma? Stigma tidak bisa dianggap hal yang sepele karena dampaknya masih sangat masif merusak mental dan fisik perempuan. Dampak stigma negatif menyebabkan penurunan rasa percaya diri, motivasi, penarikan diri dari lingkungan sosial, menghindari pekerjaan, serta kehilangan arah masa depan. Lalu, apa yang menyebabkan stigma ini sering terjadi pada perempuan? Bat di tahun 2010 menilai lebih jauh lagi tentang penyebab stigma. Ia menjelaskan bagaimana sebuah stigma tersebut dapat terjadi di berbagai tingkatan dan penyebabnya. Antara lain, dari diri sendiri perempuan. Hal ini terjadi karena berbagai mekanisme internal yang telah dibuat diri sendiri. Masyarakat dalam bentuk gosip, pelanggaran, serta pengasingan di tingkat budaya dan masyarakat. Yang ketiga adalah lembaga. Adanya perlakuan preferensial atau suatu diskriminasi yang terjadi dalam suatu lembaga. Dan yang terakhir yaitu struktur, di mana stigma terjadi pada lembaga yang lebih luas. Contohnya kemiskinan, rasisme, serta kolonialisme yang terus-menerus mendiskriminasi suatu kelompok tertentu. Tidak berhenti di situ, berbagai macam stigma negatif masih terus membayang perempuan hingga masa kini. Berbagai peran yang dilakukan perempuan seringkali dianggap menyalahi kodrat. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang pantas dibenarkan. Padahal perempuan dapat menjalankan kedua perannya secara beriringan tanpa meninggalkan salah satu perannya. Macam-macam stigma yang seringkali dilekatkan pada perempuan antara lain, yang pertama adalah labeling. Labeling merupakan pembedaan dan pemberian label
atau penamaan berdasarkan pada perbedaan yang dimiliki anggota masyarakat tersebut. Sebagian besar perbedaan individu sebetulnya tidak dianggap relevan secara sosial, tetapi beberapa perbedaan dapat menonjol secara sosial. Labeling sendiri merupakan suatu tanda dari masyarakat terhadap individu karena adanya stigma yang telah diberikan. Contohnya adalah perempuan yang belum menikah pada umur tertentu adalah perawan tua, atau istilah anak haram pada bayi yang lahir di luar pernikahan. Yang kedua adalah stereotype. Stereotype adalah kerangka berpikir atau aspek kognitif yang terdiri dari suatu pengetahuan dan keyakinan mengenai kelompok sosial tertentu. Stereotype merupakan suatu keyakinan mengenai karakteristik tertentu dari anggota kelompok tertentu. Contohnya seperti stigma bahwa perempuan itu harus feminin, lemah, cengeng, dan labil, sedangkan laki-laki harus macho. Yang ketiga adalah separation, adalah pemisahan seseorang yang telah mendapatkan stigma dengan suatu kelompok yang tidak mendapatkan stigma. Hubungan label dengan atribut negatif nantinya akan menjadi suatu pembenaran ketika individu yang dilabel percaya bahwa dirinya memang berbeda dan hal tersebut menimbulkan paham bahwa stereotip telah berhasil. Contohnya adalah menstruasi, darah yang wilayah privat yang tidak boleh dibicarakan atau didiskusikan di hadapan publik. Dan yang terakhir adalah diskriminasi, adalah suatu perilaku yang merendahkan orang lain karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Contohnya adalah keperawanan perempuan sangat mendasar saat menjalani malam pertama setelah pernikahan. Sedangkan tidak ada yang mempermasalahkan laki-laki harus berjaka. Sahabat perempuan, sudah selayaknya semua perempuan yang memiliki keinginan dan cita-cita untuk berkarir patut untuk didukung, bukan dijatuhkan. Tidak ada salahnya untuk menghargai keinginan perempuan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan haknya berjalan berdampingan dengan hak laki-laki, tidak saling mendahului, tidak saling meninggalkan. Sahabat perempuan, jika stigma ini terjadi pada dirimu atau orang sekitarmu, temui kami di WRHC yang akan selalu mendampingimu, membantumu untuk mendapatkan akses layanan untuk menghadapi stigma ini. Kamu tidak sendirian menghadapi ini. Percayalah, perempuan dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi perempuan sepenuhnya.